warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Sri Rezeki selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cinangsi 04 beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri Cinangsi 04 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya pada pagi hari ini untuk melaksanakan pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti diklat dari Kementerian Pendidikan terkait dengan asesmen kompetensi minimum. AKM itu adalah ada dua, yaitu numerasi dan literasi. Sedangkan yang selain itu adalah survei karakter. Asesmen nasional ini diikuti oleh seluruh satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama untuk SD itu kelas 5, bukan lagi kelas 6 yang mengikuti AN. Kalau zaman dulu UN diikuti oleh kelas 6, sekarang AN, asesmen nasional itu diikuti kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Lalu bagaimana dengan UN kelas 6? Jadi tidak ada UN kelas 6, adanya ujian sekolah bagi kelas 6 saja. Jadi memang ini adalah mengukur seluruh ketercapaian. Lalu apakah nilai AN ini siswa bisa tahu nilainya? Tidak. Jadi nanti diumumkan secara global sebagai refleksi bagi sekolah. Jadi refleksi bagi sekolah inilah yang akan menjadi refleksi kita. Oh, berarti pembelajarannya kurang A, B, C, D seperti itu. Jadi siswa juga tidak secara tidak bisa melihat oh nilai si A, si B, si C nilainya sekian, AN-nya tidak. Jadi memang tidak perlu Bu Yayuk mempersiapkan drill soal. Wah, berarti kelas 5, 8, dan 11 ini harus di drill soal-soal. Itu tidak perlu. Lalu bagaimana bentuk soalnya? Jadi bentuk soal nanti semua akan disesuaikan dengan AKM dari kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti KAM. AKM ini kelas 1, 2, level 1 adalah pilihan ganda. Lalu ada juga pilihan ganda kompleks. Soal-soal AKM tentang pilihan ganda kompleks ini adalah memilih lebih dari satu jawaban. Jadi ada centang-centang gitu untuk memilih lebih dari satu jawaban. Yang ketiga menjodohkan, bentuk soal menjodohkan. Jadi siswa tinggal menarik garis untuk dijodohkan. Lalu yang keempat isian singkat seperti biasa, berupa bilangan atau menyebutkan nama benda, tempat, dan jawaban pasti yang lainnya dalam isian singkat. Dan yang terakhir adalah uraian. Berapa butir soalnya? Untuk AKM tingkat SD itu 30 butir soal. Jadi tidak mengerikan, AN ini tidak mengerikan. Hanya mengisi 30 soal. Cuma memang dari segi kesiapan sarana prasarana itu seperti UNBK. Ya, UTBK atau UNBK yang dilaksanakan mungkin sekarang baru SMP dan SMA begitu ya. Online Bu. Jadi seperti UNBK tapi sasarannya adalah sebaran kelas 5, kelas 8, kelas 11. Karena ini tidak menentukan kelulusan siswa sekali lagi. Ini hanya untuk merefleksikan kemajuan tingkat pendidikan di satuan pendidikan tersebut yang akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, menilik asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi di sini jelas peruntukannya antara AN dan yang menentukan kelulusan siswa. Elemen kebijakan asesmen nasional, AN hanya diikuti oleh sebagian siswa atau sampel yang dipilih secara acak di kelas 5, 8, 11 di setiap sekolah dan madrasah. AN 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda. Jadi hanya sifatnya refleksi untuk mengembangkan lagi pendidikan di pangkalan tersebut. Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata-rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi AN ini akan ada setiap tahun mulai dari tahun 2021 dan diadakan oleh semua sekolah.
AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah dan Pemda kepada kementerian. Demikian kiranya sesi 1. Setelah ini kita akan coba untuk Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan dari Kemdikbud ini dengan cara login dari SIM PKB dan mengikuti Diklat Asesmen Nasional dari Kementerian Pendidikan. Pendaftaran program asesmen kompetensi minimum. Pertama-tama, masukkan alamat simgurubelajar.simpkb.id. Lalu, masukkan surel atau email SIM PKB dan password email SIM PKB dan klik masuk. Ada 4 kegiatan, mari kita pilih program asesmen kompetensi minimum. Dalam kolom cek sertifikat kegiatan apabila sudah menyelesaikan kegiatan, dan Anda dapat mengikuti grup Telegram Guru Belajar. Prasyarat centang hijau, berarti Anda dapat mengikuti program belajar seri asesmen kompetensi minimum SD. Mari kita klik daftar. Selanjutnya, Anda akan dibawa untuk memilih jadwal angkatan yang tersedia. Ada 3 angkatan terdekat yang bisa Anda ikuti. Angkatan 6, Angkatan 7, dan Angkatan 8. Dalam hal ini, angkatan terdekat adalah Angkatan 6 yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 29 Januari 2021 sampai dengan Selasa 2 Februari 2021. Batas pendaftaran pada hari Jumat 29 Januari 2021. Klik daftar. Apakah Anda yakin akan mengikuti kegiatan ini? Bimtek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SD Angkatan 6, klik iya. Selamat, Anda berhasil mendaftar sebagai peserta Bimtek Guru Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rezeki Handayani, Kepala Sekolah SD Cinangsi 04, mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Adri yang telah mengimbaskan AKM kepada Bapak Ibu guru di sini. Kami sangat berterima kasih dengan adanya pengimbasan ini. Kami sangat bersyukur sehingga SD kami bisa untuk menjadi lebih baik, dan harapan kami kepada Mas Adri dalam kegiatan ini tingkatkan terus, dan kami juga selaku kepala sekolah mohon bantuan dan bimbingan kepada teman-teman agar mengikuti jejak dari Mas Adri demi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di SD Cinangsi 4 ini, baik pada siswa maupun pada guru di SD Cinangsi 4. Terima kasih.